Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang banget rasanya siang hari ini Win bisa ada lagi di dekat. Seperti biasa 1 jam lamanya ke depan kita akan bersama-sama di Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Majapahit. Di sini Win tidak sendirian, telah hadir Pak Akrom. Beliau adalah herbalis sekaligus terapis dari Mahameru Pro Majapahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Akrom ya? Ji, alhamdulillah. Semoga tidak batuk seperti Win gitu ya. Oke. Pak Akrom sekarang ini sudah masuk di musim penghujan ya. Untuk sekarang ini ya. Kemarin hujan di daerah Pare? Enggak Mbak. Boten nggih? Boten. Oh boten. Berarti kalau di Kediri ya cuman gerimis tapi sebentar gitu nggih. Nah, cuaca seperti ini benar-benar harus diperhatikan untuk kesehatan kita. Terutama untuk yang sudah sepuh ini gampang banget rentan dengan batuk, flu atau apa gitu nggih Pak Akrom nggih. Cara menjaga biar tubuh kita selalu sehat bagaimana Pak Akrom? Ya. Untuk usia sekitar 50 tahun ke atas. Yang jelas tubuh kita itu pengennya itu bergerak sebenarnya. Bergeraknya itu nggak usah dipaksa. Dalam artian nggak harus olahraga yang berat-berat itu jogging tidak. Itu nggak perlu. Yang penting ada gerakan. Tapi gerakannya di sini ada keteraturan gitu loh ya. Ya seperti ngangkat tangan ke atas, terus kemudian ke samping. Nah, kayak waktu olahraga dulu, ya olahraga masih sekolah kan, tarik napas panjang kan dari bawah itu tangannya ke atas sampai ke atas, terus kemudian sampai ke belakang samping gitu ya. Nah itu dilakukan 7 kali. Itu nanti untuk membuka pernafasan supaya nanti organ-organ pernafasan dan otot-otot bantu pernafasan itu rileks, sehingga nanti tidak mudah kena serangan radang tenggorok maupun ispa ya. Batuk gitu ya. Terus selanjutnya yang jelas istirahatnya diatur karena cuacanya tidak menentu kan akhir-akhir ini ya, panas terus hujan lagi lah kan, itu kan membawa efek tubuh kita itu lelah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah untuk itu perlu istirahat. Kalau lah udah tubuh minta istirahat segera istirahatkan aja kalau udah di atas 50 ya. Terus kemudian makanannya diatur, diusahakan jangan makanan yang berat-berat. Makanan berat itu yang bagaimana sih? Yang gimana untuk makanan berat itu Pak? Sebenarnya kesannya ringan tapi itu berat bagi tubuh, yaitu cemilan gorengan nggih. Gorengan itu sebenarnya ringan tapi berat bagi tubuh. Kenapa? Karena kandungan dari minyak, gorengan kan mesti minyak tuh. Nah, minyaknya itu yang bergabung sama karbohidrat ini yang sulit bagi tubuh untuk diurai. Sehingga nanti efeknya adalah kerja keras bagi pencernaan kita. Nah untuk ini ya dikurangi sangat banyak ya untuk ini supaya makanannya ini, dan diusahakan buah-buahan. Nah apa aja lah buah-buahan itu sebenarnya baik. Yang penting malah ada ahli diet itu bilang 1 cup ya, 1 cup 1 cangkir itu minimal itu 7 warna kalau cuaca kayak begini nih, 7 warna dari macam-macam buah-buahan ya. Gitu kan buah-buahan kan ada yang hijau, kuning, oranye, merah kan gitu. Nah itu hitungannya mereka itu ahli di luar negeri ya. Di sana kan ya juga enggak banyak buah. Tapi dia menyarankan buah 7 warna itu. 7 warna. Kalau kita kayak warna sebenarnya untuk buahnya ya Pak Akrom ya. Di Indonesia itu. Buah-buahan apa banyak kalau di sini macam buahnya. Makanya di sini nih kita itu harus syukuri bener. Karena kita negeri yang luar biasa kaya ya. Nah, terus kemudian di samping itu untuk membantu pencernaan ya, dari buah-buahan itu juga bisa. Dia enzimnya ada, seratnya ada, vitaminnya ada, mineralnya ada. Itu kan sudah lengkap sebenarnya. Lengkap ya. Ya, tapi yang namanya manusia sekarang itu pengennya instan. Makanya beliau-beliaunya ini mengkonsumsinya multivitamin yang berupa kapsul langsung. Nah, itu kan tidak ada seratnya. Tidak ada mineralnya, cuman vitamin tok. Makanya lebih enak menurut saya itu makan buah. Dapat kenyangnya, dapat seratnya, dapat vitamin, enzimnya, loh kan lengkap. Iya betul. Tapi orang-orang sekarang itu ya agak repotnya di situ. Lebih mudah beli multivitaminnya. Nah, terus kemudian
untuk membantu yang enak, ya ada manisnya, ada pahitnya, ya semuanya ada ya. Paket komplitnya. Iya, Mahameru Pro Madu Pahit itu paket komplit bagi saya. Betul. Karena di sana juga walaupun nilai seratnya rendah, ya memang nggak ada ya kalau dibilang. Karena berubah sudah cair. Nah nanti kalau lah ini dicampurkan ke jus, kalau ini ya kan enak. Iya, betul, madunya betul. cemplungin ke jus itu nanti kita dapat seratnya juga, dapat enzim yang memang masih hidup, dalam artian dari buah-buahan. Kalau lah itu lebih lengkap lagi kalau dimasukkan ke jus ya. Sebenarnya sangat mudah kok menjaga kesehatan tubuh kita. Yang nomor 1 ya makannya teratur, pilah-pilih, nah, terus istirahat, olah tubuh, gerak-gerak. Nah, geraknya pun sangat sederhana. Untuk membantu menguatkan kaki ya jinjit sama nungkak, posisi duduk, selonjoran, rebahan, ya monggo silakan latih aja itu. Itu nanti peredaran darah di kaki akan terjaga dengan baik sehingga nanti tidak mudah lelah. Sesaat kita berdiri pun kaki kuat menopang tubuh kita. Nah itu, terus kemudian suplemen yang ini ya Mahameru Pro Madu Pahit kan tidak mahal semua itu. Betul. Dan itu yang perlu kita tekankan di tubuh kita itu pikiran kita itu sebenarnya sehat tidak harus mahal dan tidak harus rekoso. Betul. Gitu. Sebenarnya sederhana. Sering-sering napas panjang, atur nafas ya. Lek dawuhe mbah-mbah ya narimo ing pandum, semeleh. Semeleh itu ya kalau masalah itu berat ya taruh aja udah. Nggak usah dipikir Itu berarti semeleh gitu. Nggih, semeleh. Okay. Nah, tapi kebanyakan orang kalau dibilang semeleh itu wah nggak usaha loh, bukannya nggak usaha. Tapi dikala kita memahami kemampuan diri terus ditaruh, nah itu loh semeleh. Ya usaha tetap istilahnya. Ada permasalahan ya kita harus selesaikan, tapi dikala kita sudah merasa wah ini ndak iso iki aku ya diselehke ora usah dipikir maneh. Nah itu. Terus narimo ing pandum itu seringan juga diartikan ndak mau usaha. Sebenarnya narimo ing pandum ndak dhewe wis usaha tapi urung iso gegayuane apa kepepinginane urung kelaksanan. Lah yes kuwi pandume ora dikokono. Nah itu harus kita terima. Bukannya nggak usaha, tapi kalau memang sampai usaha yang kita usahakan itu ndak mampu atau ndak bisa mencapai, ya wis narimo sing wis ae yang sudah diterima terus disyukuri. Nah sebenarnya itu kalau kesehatan juga demikian. Kalau kita sakit diterima dulu. Betul. Harus bisa menerima keadaan dulu. Kalau puyang sekarang itu sulit loh Pak Agro. Leres. Carinya sulit banget. Kalau dulu banyak banget ya. Apalagi kalau musim penghujan wes golek puyang yang ndi mesti enak. Tapi sekarang jangan tanya. Monggo bisa dijelaskan pertanyaannya untuk tadi. Untuk kencing manis, untuk kurma itu bisa ya, masih bisa dikonsumsi. Itu maksimal tuh sampai 7 butir lah sekali makan ya. Sekali makan. Iya, sebenarnya kalau sekali makan 7 butir itu enak lah selingnya. Iyalah. Gitu. Nah, kalau orang-orang kencing manis disarankan 1 sampai 3 sekali makan. Sekali makan. Ya, terus itu nanti di jam-jam jam sekarang ini 9 sampai jam 11-an lah ya. Itu disarankan makan kurma itu 3 gitu. Nanti akan lebih nyaman ke tubuh. Tapi nggak boleh sering-sering ya. Dalam artian 1 hari 7 itu dibagi menjadi 2 kali konsumsi, sore sama pagi jam segini itu boleh. Tapi tidak setiap hari kah? Enggak. Mboten nggih. Nggih. Ya bosan juga sih sebenarnya. Sangat enak ya kalau kecuali kalau puasa mungkin kan memang kalau puasa itu kan 2 atau berapa gitu ya untuk enak gue wis. Buka puasa gitu ya. Kurma sendiri itu sebenarnya kadar fruktosanya tinggi memang. Terus kemudian seratnya juga tinggi. Nah, ini yang diperlukan oleh orang-orang diabetes adalah seratnya supaya rasa kenyangnya itu awet, nggak gampang gerangsang pengen mangan. Sebenarnya itu. Makanya disarankan buah-buahan itu tetap dikonsumsi untuk orang-orang diabetes tapi tidak boleh lebih banyak gitu ya. Nah, supaya apa? Ya nanti banyak juga gulanya juga ikut naik sih. Tapi walaupun tidak setinggi kalau kita mengkonsumsi gula pasir gitu ya. Itu naiknya tuh enggak banyak. Terus kemudian untuk menjaga gula darahnya tetap ya enggak terlalu tinggi. Itu banyak sebenarnya kencing manis itu. Salah satunya ya sambiloto.
Oke. Nah, Sambiloto sudah ada di Mahameru Pro. Jadi Sambiloto nggak usah golek, langsung tumbas baik Mahameru Pro Madu Pahit itu akan baik. Nah, untuk mengimbangi kalau kita mengkonsumsi banyak-banyak buah-buahan, nah itu intinya boleh, tapi nggak boleh banyak. Ya maksimal 7 lah ya. Dalam satu hari. Nah, terus kemudian manfaat puyang itu intinya sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya mbah-mbah mesti puyang mesti ditambahi cabai Jawa. Puyang dan cabai Jawa. Cabai Jawa itu apa, Pak? Cabai Jawa kuwi wite merambat. Dawane sak jendikan ngeten lho. Abang. Awalnya ya hijau. Itu bukan lombok cabai, ya? Sanes. Cabai jamu. Wong-wong lek ngarani cabai banyu. Jamu. Cabai jamu. Cabai puyang. Makanya lek ngaruh mbiyen iki mesti lek jamu gendongan cabai puyang. Oh iya. Digabung itu rasanya hangat ke tubuh. Oh gitu ya. Istilah cabai puyang itu ya. Cabai dan puyang. Nah, puyangnya sendiri ini kan sebenarnya kalau mau dirasakan dia itu mendinginkan. Uniknya dia sifatnya dingin tapi dinginnya nggak terlalu dingin lah ya. Nah, cabainya itu hangat. Nah, jadi mangat-mangat ke tubuh itu enak. Cabai. Kalau daunnya itu ya hampir mirip dengan puyangnya itu sendiri. Makanya kenapa mbah-mbah itu memang untuk pencernaan juga bagus itu. Pencernaan. Oh iya. Ini ya bentuknya ya. Ya. Manfaat cabai jamu. Cabai jamu itu kalau dimakan mentah di rumah saya ada tanamannya. Adik saya yang nanam karena kemarin dulu ada yang mesen kongkon nandur nih terus gue panen gawakno aku ngoten. Ini seperti murba itu ya? Ya, tapi rasanya murba kan asem-asem seger. Kalau ini anget dan lebih langsing ya. Seperti lombok. Wong Jawa lek ngarani lombok kuwi kan lombok tinggi masak. Iya. Kalau cabai jamu. Cabai jamu. Nah, itu pohonnya merambat dan dia anget. Kalau dirasakan pertamanya anyep, lama-lama ke lidah itu anget. Terus ke tenggorokan anget kalau udah dikemah-kemah. Nah itu. Nah, kalau lah ini pencernaan akan enak kalau pakai puyang. Makanya cabai puyang itu nanti bagi perut-perut yang terasa dingin itu cabai puyang itu lebih pas. Nah, kalau puyangnya sendiri kan mirip ya, empon-empon ini tandurannya mirip-mirip wae. Nggih. Itu kalau puyang gitu. Kalau daunnya memang sering dipakai botok ya. Iya. Sangat sering enak. Tapi sekarang susah seperti jenengan dawuhaken wau lho, Mbak. Nggih. Wangel golekane. Betul kalau sekarang ya. Biyen saelingku ning kebone mbahku kuwi wakeh. Banyak ya. Nggih, karek ndusir ngono wis. Musim penghujan itu yang terucuk gitu. Nggih. Terus sampai kembangi barang diopeni. Nah, ini kok lek kembangi kan ya tinggi masakan ya enak. Oh, puyangnya itu ya. Sampai kembang. Tapi jangan jarang sih. Karena memang cabai puyang itu kalau musim kemarau hilang. Kalau kena hujan udah muncul lagi. Nah, itulah enaknya di kita itu apa wae nek ujug-ujug ning kebon iki wis tau ditandur mesti lek udan metu meneh. Nah, ini ya cabai puyang saged untuk ini ya pencernaan. Untuk lebih ekstrimnya itu sebenarnya bisa untuk mencegah kanker di pencernaan, di usus. Untuk cabai puyang ya. Ya. Cabai puyang itu kalau digabung jadi begitu. Kalau puyangnya sendiri dia sifatnya tuh ngedem ya istilahnya, ngedem. Nah itu pada dasarnya pon-pon kita itu mirip-mirip semua. Dia itu sangat sederhana tapi manfaat bagi pencernaan baik. Dan itu juga meningkatkan nafsu makan puyang itu bisa. Ya saya masih ingat waktu masih kecil dicekoki mbai. Ya kuwi mesti di karo selendange sing tinggi anu dilebok parutane dilebokne sendang diperesne karo dicangar irung kuwi irunge dipitet ben mangap. Kalau saya nggih lek kula Mbah ora usah dipitet irung engko gak sambekan. Tapi doyan apa ora? Doyan Mbah, mangap ya. Tetep doyan deh. Nggih. Karena saya merasakan manfaatnya, akhirnya saya tuh ndak sampai kangelan. Lek sedulur-sedulurku irin ya aku ngaturi bulik paklik ya umurannya kan rapate adoh. Iya. Nah, itu wes sampai gujer meeting. Harus dipaksa ya. Kalau ini tidak ya Pak Pram ya. Kalau saya enggak langsung
pun diperesenin yang gelas. Lah ya ora enak ya ora mandi lho. Sing mandi jane selendange mbae sing kumel-kumel. Betul. Nah, jadi itu. Jadi monggo lek jenengan wonten puyang monggo dibudidayakan karena saya mencari juga agak susah. Di pasar saya cari di pon-pon itu enggak nemu saya. Iya, kalau sekarang memang sulit. Ya. Okay. Keluarnya bagian pantat dan juga persendian itu linu-linu. Nah, solusinya apa? Tapi sebelum kita jawab, itu tadi pertanyaannya nggih Pak Akrom, nanti kita akan jawab setelah menit 30. Jangan kemana-mana, kita langsung menjawab pertanyaan dari tadi ya Pak Akrom ya. Kalau ada keluhan di pantat sampai menjalar ke kaki gitu ya, itu pertanda bahwa saraf yang di pinggang itu ada istilahnya tuh kedesek otot-otot yang kaku di otot pinggang. Kalau otot pinggang itu dalam dunia medis ada yang namanya otot pinggang itu berlapis-lapis ya, ada 4 lapisan. Nah, yang lapisan yang menjaga struktur tulang tetap pada tempatnya itu namanya quadratus lumbarus. Nah, di quadratus lumbarus itu kalau tegang itu menekan saraf yang keluar dari sela-sela antar tulang yang mensarafi kaki. Makanya jenengan akan merasa nyeri di pantat menjalar sampai ke kaki. Nah, itu tandanya bahwa ruas tulang pinggang kita tuh ada 5. Yang biasanya bermasalah itu ruas ke-5, 3 sama 4. Itu yang paling sering. Nah, itu di situ pasti tegang. Kalau dipegang ya sakit di situ. Nah, untuk cara melenturkan secara mandiri itu bisa jenengan posisi tidur terlentang, melumah, nggih, terus langsung dengkule ditekuk, pupune nemplek nyang weteng. Nah, niku setunggal-setunggal nggih. Sukune sisih tengen ditarik sampai mepet weteng, sak kuasane lah ditahan. Tarik napas panjang, tahan kalih ditarik. Hitungan ping 3 ping gangsal monggo. Itu untuk menarik otot-otot yang ada di pantat ya Pak Akrom tujuannya. Betul. Nah, kemudian setelah 2 kali ganti kaki kiri kalau tadi kanan. Nah, terus kemudian setelah 2 kali lutut dua-duanya ditekuk. Ditekuk ya. Kayak ndodok tapi posisinya tiduran. Nah, itu itu nanti akan meredakan ketegangan di pinggang dan juga pantat. Berapa lama itu Pak Akrom? Ya nahannya 3 hitungan sudah lumayan Mbak. Nah nanti kalau itu sudah oke, meningkat. Nah, ini kalau saya sih menamakan teknik jigrang ya. Jigrang ini kan lungguh sing numpangke sikil yang sikil sijine. Nah itu nanti kayak jigrang yang kaki kiri mata kakinya pas di atas lutut. Jarak 4 jari dari pusat lutut ya, jari gandu. Nah, tempurung lutut itu 4 jari ke atas itu mata kaki kiri. Jadi itu posisi jigrangnya. Nah, kaki kanan ditekuk tadi kayak tadi. Nah, itu terus ditarik. Itu nanti langsung pas ke pantat. Nah, kalau pas pantat itu di situ ada otot yang namanya piriformis. Otot piriformis kalau tegang dia menekan saraf sciatica. Nah, itulah yang rasakan. Nah, itu tekniknya gonta-ganti kiri kanan. Nah, itu nanti akan lebih nyaman tanpa dipijit-pijit. Itu dilakukan untuk peregangan-peregangan ototnya. Nah, kalau lah mau pijit ya monggo. Kalau lah saya ya karena kalau dibilang pijit, mijet dhewe ya ora iso, wong bokong gone gitu. Nah, kalau lah ndak bisa, posisi tiduran terlentang tadi kalau punya bal tenis, nah itu ditaruh di pantat. Pas di pantat yang linu tadi diganjel sama bal tenis ini kok wow. Terus di usruk-usruknya dilakok nih, digelundung-gelundung nih, tapi karo di tibani awake ini kok wow. Nah itu nanti akan menekan otot-otot pantat. Nah otot pantat itu ada 3 lapis. Nah kalau bahasa medisnya gluteus maximus itu yang luar, gluteus medius itu yang setengah, terus kemudian gluteus minimus. Nah itu yang kita tekan pakai bal tenis ya, bola tenis. Itu nanti akan lebih nyaman juga. Itu yang bisa kita kerjakan sendiri. Terus kemudian untuk ini ya perlu ya posisi sujud, tapi
ditekan di panggul itu nanti akan meredakan ketegangan panggul juga. Oke. Nah itu yang bisa dikerjakan. Nah untuk suplemennya atau untuk ini bisa mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit supaya nanti otot-otot menjadi lebih rileks. Betul. Bisa juga ditambahin dengan jenengan bikin wedang jahe serai. Nah itu nanti kalau sudah hangat-hangat kuku ditambahi Mahameru Pro Madu Pahit. Nah itu nanti jahe serainya itu kan untuk ototnya. Nah kalaulah sebenarnya di Mahameru ada, cuman kan dia sifatnya nggak hangat. Nah dari pasak bumi itu nggak hangat. Dia cuman netral aja. Lebih ke arah dingin ya. Istilahnya untuk meningkatkan kinerjanya aja, tapi tidak menghangatkan ototnya. Kalau meningkatkan kehangatan otot biar melentur jahe itu ya. Jahe dan serainya tadi. Gitu nggih. Assalamualaikum Mbak Wiwin, Pak Akrom. Mengenai atur nafas yang tadi sudah disampaikan, ikut setuju Pak, karena kebetulan dulu saya ikut pemain marching band gitu nggih. Jadi kan harus pegang trompet. Jadi sering ambil nafas, kemudian nahan nafas, dilepas, dan seperti itu. Efeknya sekarang buat kerja itu alhamdulillah dari pagi sampai sore tidak terasa capek. Mungkin bisa praktek. Jadi untuk olahraga tarik nafas, kemudian dikeluarkan pelan-pelan seperti yang kita sering banget kita anjurkan itu loh Pak Akrom. Nah memang sebenarnya untuk olah nafas kita sendiri itu kita mempunyai kalau mbah-mbah kita itu ya olah rasa, olah napas, olah rogo ya istilahnya. Nah olah nafasnya sendiri itu kalau kita mau ini sebenarnya ada beberapa cara ya. Tapi ini sudah diteliti dari peneliti Eropa Timur. Nah itu namanya Wim Hof. Wim Hof itu kalau jenengan cari di YouTube banyak Wim Hof. Itu kalau ikut pelatihannya, jangan ditanya, mahal banget itu. Oh gitu ya. Itu mengenai apa itu Pak? Olah nafas. Terus kemudian yang satunya lagi dari Eropa Timur yang lain adalah Buteyko. Nah itu beliau itu peneliti pernafasan. Dalam artian memang beliau itu dokter. Dari penelitian olah nafas orang-orang Timur itu beliau teliti, ternyata memang benar bahwa setelah kita mengatur nafas itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah itu beliau itu sudah meneliti untuk orang-orang jantung itu biar nggak gampang sakit jantung, kambuhan gitu. Ada tekniknya. Beliau sudah membuat suatu pelatihannya, tapi mahal banget itu. Nah tapi kalau di kita, kalau belum omongan orang luar kok yo ora patek percaya, aku yang ngerepot nengotan gitu. Betul. Ya sebenarnya olah nafas kita itu kita bagi itu sederhana aja. Olah nafas kalau dari guru saya bilangnya 2 langkah, tarik lepas itu tanpa ada tahan ya. Itu berarti 2 langkah, tarik dan lepas. Yang kedua, tarik, tahan, lepas. Nah, itu kan berarti 3 langkah. Tarik, tahan, lepas. Ya, yang ketiga itu tarik, tahan, lepas, tahan. Nah itu bisa atur ya, mulainya tarik nafasnya mungkin 5 hitungan, tahannya kalau bisa 5 hitungan, lepas nafasnya 5 hitungan. Itu yang 2 langkah. Kalau yang 4 langkah itu yang agak lebih repot. Kenapa? Karena sudah lepas nafas, kita tahan, tidak boleh narik dulu sampai 5 hitungan. Nah itu biasanya yang untuk menahan. Yang enggak tahan. Makanya di sini silahkan dilatih awalnya tarik lepas saja dulu. Nah itu nanti kalau sudah memanjang nafasnya baru ditambahi tarik, tahan, lepas. Nah 3, atau bisa juga disebut sebagai tarik napas segitiga. Tarik, tahan, lepas, ya kan gitu. Terus napas segi 4, tarik, tahan, lepas, tahan. Nah itu nanti kalau yang 4 langkah tadi itu lebih terasa ke badan, itu lebih panas nanti. Karena memang dia menghimpun energi ya. Nah itu nanti bagi sederek yang nanti derek zaman tahun 90-an kan
olah nafas sak pirang-pirang. Oke. Nah, itu bisa dilatih ulang. Oke. Oh, inggih. Untuk menjaga kesehatan boleh ya Pak Akrom ya. Mahameru Pro-nya itu dibawa kemana-mana gitu ya. Oh, nggih, monggo. Untuk Wali Wolu juga. Nggih, soalnya kan perlu nginep ya ini. Nah, gitu. Untuk lagian stamina perlu dijaga betul. juga, nggih. Daripada minum yang aneh-aneh. Kalau memang kan juga sudah sangat cocok dengan Mahameru Pro Madu Pahit, silahkan ya. Assalamualaikum Mbak Wiwin dan juga Pak Akrom. Mau tanya, setiap makan bersantan pedas berminyak, efeknya kalau BAB ya, ini kok terasa panas banget ya di dubur ya. Mohon solusinya, terima kasih. Nah, makanan santan pedas berminyak itu kan minyaknya ini loh, itu yang menyebabkan tubuh kita kelelahan mengolah. Nah, kemudian pedasnya ini sebenarnya ada manfaatnya juga. Dia itu antibiotik juga ya. Tapi kalau kebanyakan pencernaan kita yang nggak mau terima, alias nanti BAB-nya lebih dipercepat untuk dibuang. Nah, kenapa kok panas? Ya, panasnya itu dari cabenya, pedasnya tadi. Terus kemudian rasa melilitnya itu kan ya dorongan membuang minyaknya itu loh. Oh, gitu ya. Iya, kalau santannya sendiri karena efek dari pemanasan itu ya berubah jadi minyak lagi. Makanya pencernaan menjadi kerja keras. Nah, itu nanti kalau berulang keseringan, itu nanti pembuluh darah di sekitar anus itu akan melebar. Akhirnya jadilah ambeien. Ambeien ya. Ya, itu tanda-tanda menuju ke ambeien itu. Hati-hati ya, pedes ya. Nah, ini antisipasi dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Kalau lah memang ini sering konsumsi aja. Dalam artian teratur konsumsi itu supaya nanti pencernaan itu agak lebih rileks terhadap pedas, sehingga nanti ndak meningkat peristaltiknya yang menyebabkan nanti peredaran darah sekitar anus menjadi meningkat. Nah, pas ngeden, nah itu kan peredaran darah di anus itu meningkat. Makanya pedas itu harus dihindari. Kalau memang sudah mulai ada panas, itu pertanda nanti kalau diterus-teruskan bahaya ya. Bahayanya ke itu tadi. Jadi yang memang pedas dan minyaknya itu yang menjadikan anus itu, dubur itu panas gitu ya Pak Akrom ya. Ini tadi kan Pak Akrom bilang ya kalau pedas itu bisa mempercepat gitu ya. Bisa mempercepat ya karena pencernaannya tidak terima. Nah, bagaimana dengan kita kalau kita kesulitan untuk buang air besar? Bisa nggak makan pedas? Kan kadang ada gini, kalau memang sulit untuk buang air besar, mames yang pedes kalau gampang untuk pup gitu. Itu betul apa tidak Pak Akrom? Ya betul ya, kalau dari segi satu sudut itu betul. Tapi nanti efeknya kan pembesaran pembuluh darah di anus. Nah, makanya kalau sembelit atau sulit buang air besar, itu teknik yang paling gampang. Itu pakai ilmunya Profesor Park Jae-woo. Itu jari tangan kiri tangan kiri itu jari tengah sama jari manis itu jenengan dengkek, ditekuk kebalikannya, ditengkek, ya. Jari tengah sama jari manis, didengkek dibalik ke punggung tangan. Oh gitu. Ditarik terus. Gitu, saat kita nongkrong mau buang air besar kok nggak keluar tarik napas panjang seperti Kang Komeng tadi ya menganjurkan nafas panjang. Nah, itu saat kita nongkrong dodok pengen buang air besar itu tarik nafas panjang, lepas, rileks. Nah, kemudian sama jari tengah sama jari manis itu jari ditarik manis, gitu ya. Bukan telunjuk ya, jari manis itu tempat cincin itu loh ya. Nah, itu dipegang dengan tangan kanan, didengkek. Ditengkek nih. Iya, ditengkek nih. Nah, itu nanti akan meredakan ketegangan-ketegangan di sekitar anus sehingga nanti otot-otot anus itu tidak tegang sehingga buang air besarnya lebih enak. Oh, gitu. Nah, ya. itu teknik yang dari Profesor Park Jae-woo yang terkenal. Teknik itu di istilahnya itu pengembangan dari sujo. Nah, dari sujo itu ada namanya teknik twist energy. Nah, itu ditwist diputir. Nah, ini kan kebalikannya dari kalau kita genggam kan ya mlebu ning epek-epek. Nah, ini kan ke punggungnya. Ke punggung ya. Jadi ditarik ke punggung. Sekuat kita gitu ya. Pelan-pelan aja, enggak usah terlalu gitu ya. Sampai dengkek maksimal. Terus kurang lebih 30 hitungan. Kemudian diluruskan, rileks lagi 30 hitungan lagi. Tarik nafas 2-3 kali.
tengkuk neh. Sampai kita bisa buang air besar secara itu lancar nanti ya. sembelit akan lebih lancar. Oke. Nah, kalau itu masih kurang, itu jari manisnya aja dipuntir kayak ngegas ya. Dia numpak sepeda motor kan ngegasnya kan meduk nggih. Narike. Nah, itu jari manisnya juga di gitu, kayak megang kelingking apa jari manis? Jari manis. Oh, jari manis. Jari manis itu dipuntir. Nah, dipuntir kayak ngegas ya, itu juga 30 detikan. Oh, gitu. Nah, itu nanti akan lebih mempercepat relaksasi otot-otot di dubur anus, sehingga nanti nggak perlu ngeden. Ngeden nih gara-gara otot di anus itu tegang. ya. Iya. Jadi perlu dibuat rileks. Iya, cara merelaksasinya tarik napas panjang, terus kemudian itu tadi ditengkek atau dipuntir di jari manisnya. Itu insya Allah akan lebih memudahkan kita buang air besar. Dan itu ya kalau saya nongkrong agak buru-buru itu saya langsung sikat biar cepat beres. Gitu. Ya. Dan itu sudah saya sampaikan ke banyak orang. Itu iya ya Mas, penak. Gitu ya, dengan cara itu ya Pak Akrom ya. Itu nanti ndak pakai ngeden jadinya. Yang penting harus makan berserat, itu penting, banyak air putih gitu mencegah sembelitnya itu yang jelas. Jangan kalau kita kesulitan untuk buang air besar terus makan pedes yang banyak, mules nanti ya. Mules mules saja, waduh, menyiksa. Iya, karena otot-otot sekitar anus masih tetap tegang gitu. Betul. Oke. Nah, itu. Ini karena waktunya sudah habis Pak Akrom, kita harus pamit dari Bicara Sehat bareng dengan Mahameru Pro Matubait. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita pamit? Bahwa kesehatan itu bermula dari pikiran. Iya. Nah, ini yang harus kita renungkan benar-benar. Kalau kita merasa sakit, itu walaupun sudah berlalu, itu sebaiknya tidak diungkit lagi. Itu nanti mengakibatkan kayak kita mengundang penyakit. Ya, jadi kalau ini saya gabungkan dengan ilmu dari jiwa, psikologi. Kalau sudah berlalu ya sudah istilahnya. Kayak lagu nih siapa kayak yang lalu biarlah berlalu ya, zaman tahun 90-an. Iya, berarti Andromeda. Andromeda. Saya masih ingat Andromeda. Nah, di situ perlu kita tekankan ke alam bawah sadar kita. Itu dulu. Mulai detik ini dan seterusnya. Kan kita berjalannya ke depan. Ke depan, iya kan? Bukan ke belakang. Iya, yang lalu ya biar berlalu. Nah, makanya mulai detik ini dan seterusnya aku memilih hidup sehat. Aku memilih hidup bahagia. Nah, itu harus kita ulang-ulang setiap hari sehingga nanti harapannya mensugesti diri. Ya, betul. Nah, itu kan istilahnya mensugesti diri kalau dalam dunia psikologi ya. Sehingga nanti yang lalu-lalu itu tidak terekam lagi. Itu cara menghapus sedikit demi sedikitnya demikian. Makanya di sini mari kita mensugesti diri demi kebaikan kita. Betul. Nah, terus kemudian mensugesti untuk keberlimpahan. Nah, wong-wong nek ngarani ben duitnya melebu kabeh. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Beda dengan berkhayal bukan ya? Bukan berkhayal. Karena kita menyadari, tapi intinya tetap mengingatkan kita untuk selalu mengatur nafas. Harus rileks dulu. Kalau sudah rileks baru afirmasi atau sugesti diri itu diucapkan. Insya Allah kita nanti akan tetap sehat. Sebenarnya sugesti diri itu kan doa juga toh sebenarnya. Hal-hal masukan hal yang positif ke tubuh kita, ke pikiran kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga seluruh pendengar Mahameru Pro dimanapun berada tetap selalu sehat, berkelimpahan hidupnya, rezekinya grojo koyok grojokan sewu. Amin. Ngaten nggih. Matur nuwun. Pamit. Oke. Terima kasih untuk Pak Akrom. Sekalian juga Win harus pamit dulu dari Bicara Sehat bersama Mahameru Pro Matubait untuk hari ini. Simpati dan juga perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.